Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh, solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Baik, anak-anak bunda soleh solehah, ketemu lagi sama Bunda Im pagi hari ini, kelas 3 PAI Pendidikan Agama Islam, yaitu dan budi pekerti meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Nah, sekali lagi, yaitu pelajaran ketiga, meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Udah siap anak-anak belajar hari ini? Nah, sekarang perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Nah, yang pertama, mengenal sifat Allah Maha Esa. Kita buka LKS-nya halaman 20, mengenal sifat Allah Maha Esa. Nah, Esa itu apa sih anak-anak? Esa adalah Maha Esa, Maha Tunggal. Jadi, bagaimana alam semesta ini bisa ada? Siapa yang menciptakan alam seisinya? Alam semesta ini ada karena diciptakan oleh Allah. Allah itu Tuhan kita. Sebutkan ciptaannya Allah, anak-anak. Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Nah, bulan dan bintang berjalan, dia tunduk sama Allah. Nah, bintang dapat berjalan tertib karena diatur oleh Allah. Dia mengikuti perintahnya Allah. Nah, umat Islam harus meyakini bahwa Allah itu satu atau Esa, tunggal. Jadi Allah itu satu, Tuhan lebih. Jika Tuhan itu lebih dari satu, maka akan terjadi apa, anak-anak? Maka akan terjadi persaingan. Jadi akan terjadi kekacauan dunia ini kalau seumpama Tuhan itu ada dua, Allah itu ada dua. Jadi bisa mengatur ketertiban di alam ini, menunjukkan bahwa Tuhan pencipta alam hanya satu. Nah, ini sudah di firman Allah dalam surat Al-Ikhlas. Nah, Bunda Im bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu adalah surat Al-Ikhlas yang artinya, katakanlah Allah, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi surat Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang bahwa Allah Maha Esa. Jadi Allah tempat meminta. Kita tidak boleh berdoa meminta selain Allah. Nah, jadi kita hendaknya beribadah kepada Allah. Nah, itulah merupakan bukti orang yang beriman. Nah, itu tadi adalah menerangkan tentang Allah itu Esa. Jadi kita tidak sebagai orang muslim, kalau sudah mengetahui bahwa Allah itu Esa, perhatikan ya. Nah, kita harus senantiasa beribadah kepada Allah. Satu, beribadah diniatkan hanya kepada Allah, ya, tidak selain Allah, harus kepada Allah. Yang kedua, tidak menyekutukan dengan orang lain, nggak boleh menyamain. Allah itu nggak boleh disama-samain, ya. Yang ketiga, tidak meyakini ramalan-ramalan nasib. Nah, kalau ini namanya orang yang syirik ya. Nah, kita harus selalu percaya kepada Allah. Terus yang terakhir, memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, itu tadi, yaitu mengenal sifat Allah Maha Esa. Kita lanjutkan, mengenal sifat Allah Maha Pemberi.
atau Al-Wahhab. Al-Wahhab itu masuk ke dalam Asmaul Husna ya. Allah Maha Pemberi, yaitu Al-Wahhab. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi, berhubungan dengan sifat cinta Allah. Nah, memberikan segala sesuatu pada makhluknya tanpa mengharap balasan. Al-Wahhab diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, yaitu yang pertama suka memberi kepada orang lain. B. Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. 3. Memberi tanpa diminta atau disuruh. 4. Berusaha memberi kepada orang lain sesuai kemampuan. Yang kelima, tidak mengharap pujian atau balasan ketika memberi. Nah, ini adalah beberapa bentuk perilaku beriman kepada Allah. Asmaul Husna, Allah Maha Pemberi, ya. Nah, Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Allah itu memberikan karunia kepada semua makhluk. Dia kehendaki, ya, dia kehendaki. Yang Allah memberi tanpa pamrih, nggak pernah pilih kasih, nggak pernah mengharap imbalan, ya. Allah itu memberikan kepada makhluknya tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan sedikit pun, ya. Allah memberi kepada makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah itu tidak merasa bosan. Allah memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk itu berada, ya. Allah terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Allah memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya, ya. Jadi kita sebagai manusia, orang yang beriman harus karena karena kita sudah mengetahui bahwa Allah Maha Pemberi, Al-Wahhab. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ya. Nah, jadi selalu berdoa, insya Allah kalau kita selalu berdoa, selalu beribadah kepada Allah, doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Nah, itu materi kelas 3, yaitu Allah Maha Pemberi, ya. Jadi anak-anak, selanjutnya tugas anak-anak di rumah adalah halaman 23 dikerjakan, ya. Kerjaannya tolong harus tepat waktu, jangan ditunda-tunda, biar nanti nggak kebanyakan tugas. Jadi kalau Bunda disuruh tugas hari Rabu, ya dikerjakan langsung, jangan sampai nunggu besok, jangan, yang maksudnya jangan sampai tunggu besok. Nah, kalau PR-nya dikerjakan itu juga langsung dikerjakan. Anak-anak harus belajar disiplin, ya, belajar tanggung jawab. Kalau enggak siapa yang butuh nilai? Bunda Im enggak butuh nilai, anak-anak yang butuh nilai. Jangan Bunda Im yang harus menghubungin anak-anak, ya. Jadi anak-anak harus tetap semangat. Tolong dikerjakan halaman 23, 24, 25, 26, 2 sampai 25 saja. Nah, itu saja yang Bunda Im sampaikan. Anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.